Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, sehat semuanya ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau tanya, siapa di sini yang sudah dibantu sama mama papanya mempersiapkan Alkitabnya? Pinter. Nah, kalau sudah, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, kita bersatu dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tundukkan kepala. Amin. Adik-adik, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirim foto atau video pada saat kalian ibadah online sekolah minggu. Tandanya adik-adik sudah absen mengikuti ibadah online sekolah minggu adik-adik. Nah, kalau yang belum, jangan lupa dikirim ya ke wali kelas masing-masing. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagunya Haleluya, aku cinta Yesus. Ikutin gerakannya ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, Yesus selalu di hati. Halo adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Amang yakin kita semua dalam keadaan sehat, karena Tuhan selalu memberkati kita. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena Engkau menganugerahkan kami hari untuk bersekutu, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami beroleh hati yang paham akan firman-Mu, dan tahu melakukan apa menjadi kehendak Tuhan.
Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Bagaimana? Sudah siap Alkitabnya di tangannya masing-masing? Baik. Ikuti dalam hati apa yang membaca dari Alkitab ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, ada yang tahu apa yang akan terjadi besok? Ada? Oh, Amang yakin tidak ada yang tahu. Amang juga nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang pasti besok hari Senin. Nah, tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita bahwasanya kita sebagai manusia ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan. Memang kita sempurna, ya, ada panca indera, ada tubuh kita yang lengkap untuk dapat melakukan pekerjaan kita, tapi ada satu keterbatasan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ayat ini tadi mengingatkan kepada kita, dikisahkan tentang seorang yang punya rencana mau pergi ke suatu kota. Dan dia berkata, dia berencana akan berdagang di sana. Dia akan berjualan, dia akan berbisnis. Dan dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi itu pikirannya. Itu hasratnya, itu keinginannya. Tapi diingatkan oleh firman ini, bahwasanya memang tidak ada kita seorang pun yang tahu apa yang terjadi. Kalau kita punya rencana, punya rancangan yang sedemikian, itu belum tentu bisa terjadi. Lalu dikatakan, seharusnya yang kita katakan adalah apabila Tuhan menghendaki. Apakah artinya itu? Artinya setiap apa rencana kita, apa yang hendak kita perbuat, apa yang hendak kita lakukan, terlebih dahulu kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan, pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tidak cukup hanya kita tahu ini dan itu, kalau tidak kita menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mengucurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, dan Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kita apa yang harus kita perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu. Dengan kehidupan orang percaya, kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita. Adik-adik sekolah kan? Sudah masuk sekolah ya, sudah belajar, ya, sudah jumpa dengan teman-temannya, mungkin lewat media virtual, tapi tetap harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memperoleh Tuhan memberkati kita. Nah, selanjutnya firman ini juga mengatakan kepada kita bahwasanya kita memang diciptakan Tuhan atau dianugerahkan Tuhan berbagai berkat. Tapi ingat, itu pun tidak menjadi dasar bagi kita untuk menyombongkan diri. Dikatakan jangan sampai kita menjadi orang yang congkak. Jangan orang yang bermegah karena kita memiliki yang lebih dari orang lain. Tapi kita harus menjadi orang yang rendah hati.
Kalau kita merasa kita mempunyai berkat yang banyak dibandingkan orang lain, apakah kita punya kepintaran, atau mungkin mempunyai harta, atau memiliki yang lain yang beda dengan orang lain, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Tapi kita harus tetap bersyukur, rendah hati, dan bersedia untuk menolong, membantu orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Perbuatan baik itu adalah baik adanya. Perbuatan baik itu disenangi oleh Tuhan. Sehingga kalau kita tahu berbuat baik, mari kita lakukan. Kalau kita tahu bahwasanya kita berbuat baik itu dengan cara menolong orang lain, membantu orang tua kita, belajar dengan tekun, hormat kepada yang lebih tua kepada kita, itu perbuatan baik. Berarti kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, dalam kalimat ayat terakhir disebutkan dalam nas kita, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kita sudah tahu berbuat baik itu sangat disenangi oleh Allah, disenangi oleh orang banyak. Tapi kita tidak mau melakukannya. Dikatakan itu sama dengan berdosa. Loh, kenapa berdosa, Mang? Iya, dosa itu artinya tidak kena sasaran, tidak tepat tempatnya, tidak pas momennya. Jadi kalau kita tahu untuk berbuat baik, tapi kita tidak melakukan perbuatan baik, berarti tidak pas tempatnya, berarti lewat sasarannya, itulah dosa. Allah menghendaki kita berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik, itulah dosa. Jadi sekarang anak-anak sekolah minggu mendapat 2 pelajaran dari nas kita hari ini. Apa itu? Yang pertama, belajarlah untuk menyerahkan segala sesuatu, rencanamu, studimu, pergaulanmu kepada Tuhan. Menyerahkannya agar Tuhan menolongmu, sehingga engkau dimampukan untuk menjalani semua hari-harimu. Yang kedua, katakan tadi bahwasanya jangan sekali-kali menyombongkan diri dengan apa yang kau miliki. Tapi pakailah dengan segala apa yang kau miliki untuk dapat menjadi yang terbaik bagi orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain. Tidak dengan cara-cara yang membuat orang lain merasa tidak senang dengan kita. Tapi harus menjadi orang yang disenangi, disukai, dan dirindukan. Itulah perbuatan baik. Sehingga dengan mengetahui itu, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Selamat merencanakan segala sesuatu, mengandalkan Tuhan, dan selamat memakai mempergunakan sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami memahami akan firman-Mu yang mengatakan kepada kami agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana, setiap aktivitas kami dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami akan Engkau berkati dengan kekuatan, kepintaran, dan hikmat. Begitu juga Engkau mengingatkan kami agar kami dapat memakai, mempergunakan segala apa yang ada pada kami yang Engkau anugerahkan itu untuk kebaikan baik diri kami dan juga kebaikan bagi orang lain. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia manakala kami dapat memberikan yang terbaik bagi orang lain. Jadikanlah anak-anak-Mu sekolah minggu HKB Petukangan, anak-anak yang tahu berbuat baik di hadapan Tuhan di tengah-tengah sesama. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu nih. Yang pimpin doa itu teman-teman kita nih, namanya Hansel Tampu Bolan. Yuk Hansel, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih diberi nafas kehidupan, juga diberi berkat ya Tuhan Yesus. Tolonglah
kakak sekolah minggu yang ingin menceritakan firman-Mu. Juga tolonglah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang baik ya Tuhan Yesus. Juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Hansel. Nah adik-adik, kalau adik-adik diminta kakak-kakaknya untuk pimpin doa, adik-adik jangan malu ya. Biar nanti adik-adik bisa pimpin doa seperti Hansel di video ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini itu dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Isinya apa sih? Nah kita akan bahas nih. Jadi firman Tuhan itu hari ini tentang mengandalkan Tuhan. Kak, mengandalkan Tuhan tuh bagaimana sih? Kan aku masih kecil Kak, aku nggak tahu caranya. Nah, kakak mau cerita nih. Jadi ketika, siapa di sini adik-adik yang masih takut gelap? Pasti semuanya rata-rata takut, ya kan? Terus kalau adik-adik takut, itu adik-adik ngapain? Apakah nangis atau ma aku takut? Nah seperti itu. Lalu gimana sih Kak ketika aku takut aku mengandalkan Tuhan? Ketika adik-adik takut, adik-adik harus berdoa. Jadi ketika adik-adik misalnya mau ujian juga, biasanya kakak-kakaknya nih yang mau ujian pasti kan bilang ke mamanya, "Mah, aku takut nggak bisa nih." Tapi sebelum adik-adik bilang takut, adik-adik juga harus belajar. Kalau adik-adik nggak belajar juga sama aja. Jadi adik-adik harus belajar dan berdoa. Gimana sih Kak caranya berdoa? Ayo, siapa di sini yang kalau bangun tidur masih males berdoa, masih disuruh mamanya, masih dicubit dulu baru mau berdoa? Mulai sekarang, mulai besok pagi, kalau bangun tidur harus berdoa dulu tanpa disuruh mama papa. Kan aku masih kecil Kak, aku nggak bisa berdoa, nggak ngerti berdoa. Berdoa itu gampang adik-adik. Tuhan itu nggak melihat adik-adik kecil atau adik-adik doanya masih gak jelas. Yang penting adik-adik niat dan tulus. Doanya itu bisa gini, Tuhan Yesus terima kasih. Sebentar lagi aku mau sekolah, berkati aku Tuhan, lindungi aku supaya aku bisa sekolah dan nanti pulang sampai rumah dengan selamat. Gampang kan adik-adik? Mulai dari hal yang kecil aja dulu. Nanti kalau misalkan adik-adik mau berdoa makan, adik-adik nggak bisa, minta tolong sama mama papanya. "Ma, Pa, kita berdoa bareng-bareng yuk." Nah, dalam Alkitab itu di kitab Yeremia 17 ayat 7 itu tertulis firman Tuhan itu berbunyi, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan." Nah, jadi orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mendahulukan suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa sih Kak? Nah, suara Tuhan itu contohnya nih, ketika adik-adik mau belajar, pastikan, "Aduh aku males, aku mau nonton kartun dulu." Nah itu suara Tuhan bukan sih? Bukan, itu bukan suara Tuhan, itu suara iblis. Iblis. Adik-adik mau berteman sama iblis? Kan gak mau kan? Nah suara Tuhan itu ketika adik-adik mau belajar, itu pasti kayak, "Esther, ayo belajar." Itu suara Tuhan tuh. Nah kalau suara iblis, "Jangan belajar Esther, udah nonton kartun aja," gitu. Nah terus ketika adik-adik mau bantuin mama, disuruh mama beli mecin deh ke warung, walaupun mecin nggak boleh ya. Nah pasti kan, "Iya Ma, ntar dulu Ma." Nah itu kakak sampai sekarang sih masih sih, makanya jangan ditiru adik-adik. Itu namanya suara iblis. Jadi kalau misalnya nanti disuruh mamanya nih, "Esther belanja dulu." "Iya Ma." Nah jadi ketika adik-adik nurut sama orang tua, kalau disuruh belajar mama papa nggak pakai entar-entar dulu, lalu bangun pagi langsung berdoa juga nggak males kalau disuruh mama papa berangkat sekolah. Nah itu namanya adik-adik mengandalkan Tuhan, adik-adik mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik harus mendahulukan itu semua daripada itu tadi suara-suara iblis.
Ya, anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan itu berarti dia setiap harinya di dalam hidupnya selalu berdoa. Jadi adik-adik mulai dari kecil adik-adik harus belajar berdoa biar hidupnya diberkati Tuhan dan hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kakak punya tugas nih buat adik-adik di rumah. Nah, untuk kelas Batita dan TK, itu tugasnya membuat video yang berisi doa di pagi hari. Nggak apa-apa mau sama mama atau sama papa. Nanti dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Untuk kelas 1 dan kelas 2 itu membuat doa pagi ditulis di kertas lalu dihias. Nanti dikumpulkan ke wali kelasnya. Nah, itu paling lambat tanggal 30 Juli hari Kamis. Baik adik-adik, pengajaran hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami untuk sekolah minggu hari ini. Biarkanlah kami menjadi anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dan berharap hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita berpisah, kita nyanyi bareng dulu yuk. Adik-adik berdiri dulu dong. Sudah pada berdiri kan? Yuk kita nyanyi bareng. Lagunya itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bye-bye. Shoo.